الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونذر عبده وأعز جنده وأهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Zakiyah yang dirahmati oleh Allah SWT. Maha besar Allah di atas segala kebesaran. Maha agung Allah di atas segala keagungan. Tuhan yang wajib kita sembah dan kita puji. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah SWT karena kita kembali menikmati hari raya Idul Fitri pada tahun ini dengan rasa khusyuk dan tabarruk dengan memandangkan kalimat takbir dan tahmid di dalam Masjid Al-Zakiyah yang sangat kita cintai ini. Selawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Sejak terbenamnya matahari di ufuk timur ke sore, maka berkumandanglah jemaah alunan takbir dan tahmid yang seakan-akan memecahkan jagat raya ini yang dikumandangkan oleh jutaan umat manusia Islam di segala penjuru dunia menyambut datangnya hari raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah yang mana menunjukkan akan masuknya tanggal Syawal dan berakhirnya bulan suci Ramadan tahun ini. Jemaah hari raya Idul Fitri berbahagia. Bulan Ramadan 1442
berubah Hijriah baru saja meninggalkan kita semua. Bulan di dalamnya terdapat keberkahan, rahman wa maghfirah dari Allah SWT. Bulan Ramadan juga diturunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pembeda mana yang haram dan mana yang halal, mana yang salah dan mana yang benar, dan mana yang sah dan mana yang batal. Dan bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang amat mulia. Barang siapa yang beribadah pada malam itu sama dengan nilainya beribadah 1000 bulan. Barang siapa yang bertobat dan berdoa pada malam itu, tobat dan doanya diterima oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan diwajibkan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang bertakwa. Pada hari ini, hari raya diterimanya puasa orang pada siang hari Ramadan. Pada hari ini, orang terima sholatnya pada malam hari. Dan pada malam hari, pada hari ini, itu Allah terima orang yang terang jiwanya karena telah mampu menentukan nafsu angkara murka. Orang yang seperti inilah yang akan merasakan kelezatan bertakbir dan bertahmid pada hari ini, berhari raya namanya. Walaupun pada zahir kita sama-sama berhari raya, namun secara batin kita tidak sama. Karena nikmatnya bertakbir, bertahmid menghendaki jiwa atau rohani yang suci murni seorang hamba dengan Tuhannya. Karena Allah telah memberi ampunan kepada orang yang berpuasa. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan iman, penuh dengan keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunilah dosa-dosanya di masa dahulu. Adapun yang maksud dengan lafaz ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi adalah dosa-dosa yang lalu, yaitu dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Bagi orang-orang yang melakukan dosa besar seperti mensyirikkan Allah, durhaka kepada orang tua, suka berzina, jahat kepada tetangga, tidak bisa dihapus dengan puasa, akan tetapi dihapus dengan taubat nasuha, sungguh-sungguh menyesali perbuatan salah di masa lalu, berjanji tidak mengulangi lagi, berjanji memperbaiki kesalahan itu, dan berjanji untuk selalu berbuat baik. Hadis di atas juga dapat kita pahami, tiadalah artinya harta yang kita miliki, pangkat yang kita sandang, kedudukan yang kita pegang, pakaian yang serba baru yang kita pakai, makanan dan minuman yang kita hidang, yang bermacam-macam warnanya. Apalah arti semuanya apabila kita bergeriman dengan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah-tengah kita merayakan Idul Fitri pada tahun ini, marilah kita memperhatikan keadaan pembangunan Masjid Al-Zakiyah yang sangat kita cintai ini, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Kalau kita perhatikan sekarang ini, sungguh begitu banyak dan padat jemaah pada pagi hari ini, sungguh sangat susah, sehingga Masjid Al-Zakiyah ini tidak bisa menampungnya. Apalagi untuk di masa-masa yang akan datang, ini sudah pasti tidak mungkin lagi. Oleh sebab itu, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan kita ini. Hendaklah kita ini meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Hadis Rasulullah mengatakan, "Man banallahu masjidan banallahu fi baiti wal jannah."
Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah bangunkan rumahnya di surga nanti. Oleh sebab itu, mimbar Khatib mengajak kepada kita semuanya, daripada kita menumpuk-numpuk harta, lebih baik kita menumpuk-numpukkan pahala. Umur kita semakin lama semakin bertambah, jatah hidup kita semakin lama semakin berkurang. Pergunakanlah harta kita itu untuk berderma, berwakaf, berinfak, bersedekah, agar masjid Al-Zakiyah ini tetap maju dan jaya. Dan tidak kalah pentingnya, marilah kita ramaikan diri ini salat berjemaah 5 waktu satu malam jangan pernah kita tinggalkan. Oleh sebab itu, marilah kita bersatu membangun masjid Al-Zakiyah ini, baik itu ulama, pemerintah, orang adat, pemuka masyarakat dan pemuda. Marilah kita tetap jadikan persatuan dan persatuan di antara kita ini. Yang benar sama-sama kita pikul, yang ringan sama-sama kita tinggi. Jadilah kita ini umat muwahhidah, umat yang baik. Bersatu kita teguh, berjalan kita mundur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah-tengah kita merayakan Hari Raya Idul Fitri pada kali ini, maka berbagai perasaan yang timbul dalam lubuk hati kita masing-masing. Ada kita yang merayakan Idul Fitri dengan rasa gembira, berlimpah sukaria, karena menghadapi hari raya ini dalam keadaan serba berkecukupan. Namun sebalik daripada itu, ada pula saudara kita yang berhari raya pada hari ini penuh dengan rasa duka dan derita, perasaan sedih karena ekonominya lemah. Dan ada pula yang orang yang berhari raya menyesali kesalahan-kesalahan di masa lampau, baik kesalahan kepada Allah, lebih-lebih kesalahan kepada manusia. Dan pada saat ini juga ada orang yang teringat kepada orang-orang yang telah mendidik kita. Seorang anak teringat kepada kedua orang tuanya, tempat yang mengadu, meminta dan memudahkan diri. Kedua orang tua teringat buah hatinya, yaitu anaknya. Teringat dia menumpahkan kasih dan sayang. Seorang suami teringat kepada istrinya, teringat dia membagi suka dan duka dalam membina hidup rumah tangga bersama anaknya. Seorang istri teringat kepada sang suaminya, tanpa ia berlindung dan berbagi suka dan duka dalam hidup berumah tangga. Semua mereka itu sudah tidak lagi bersama kita pada hari raya ini. Padahal pada hari raya tahun lalu mereka bersama-sama dengan kita berhari raya, bergembira, bersama-sama datang ke masjid ini untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri yang sangat kita cintai ini. Tapi sekarang ini semua mereka itu telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya dan tidak pernah kembali lagi. Pendek kata, pada hari ini suka duka, terharu, saling bercampur di dalam hati kita masing-masing. Wahai kaum muslimin wal muslimat, sidang salat yang berbahagia, kita tidak hanya bersedih hati, mengorehkan air mata, tapi marilah kita doakan mereka agar mereka semua mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT. Pada hari ini roh-roh mereka diizinkan oleh Allah untuk turun ke muka buminya untuk melihat sanak saudaranya. Adakah saudara-saudaranya bersedekah untuknya? Adakah saudara-saudaranya mendoakannya? Apabila roh-roh mereka melihat sanak saudaranya dalam keadaan bersedekah dan mendoanya, maka dia kembali dalam kubur dalam keadaan bahagia. Tetapi sebaliknya, apabila roh-roh mereka melihat sanak saudara yang hidup di dunia ini, yaitu berbuat zalim, jauh dari agama, lupa daripada Allah, tidak pernah bersedekah, tidak pernah mendoakan untuk orang dengannya, maka
ia kembali ke alam kubur dalam keadaan sedih yang tak terkira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbagai perasaan yang kita rasakan saat kita mengantar zakat fitrah pada mereka-mereka yang berhak menerimanya. Hati kita terasa renyuh karena diliputi rasa sedih yang amat mendalam, karena teringat saudara-saudara kita, orang tua kita. Pada hari ini mereka tidak bisa ikut bersama-sama menikmati hari raya yang berbahagia ini, yang penuh rasa hikmah. Dan ada lagi saudara-saudara kita yang berhari raya di tempat tidur karena sakit yang menahun. Dan ada lagi saudara-saudara kita yang berhari raya di perantauan, tidak bisa pulang berkumpul dengan orang tuanya. Kenapa? Karena ekonomi mereka lemah. Oleh sebab itu, bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah hari raya seperti berbahagia. Coba kita bayangkan, sementara sanak keluarganya bersenang-senang dengan kemewahan dalam menghadapi hari raya ini, dilihatnya sanak keluarganya, anaknya sudah memiliki baju baru, celana baru, sepatu baru saja dibeli. Sementara si miskin menghadapi kemiskinannya karena tidak memiliki harta benda sedikit pun di dalam menghadapi hari raya ini. Mau ia mengadu nasibnya kepada sanak keluarganya, namun sanak keluarganya acuh tak acuh saja, acuh tak acuh saja tentang nasib si miskin tersebut. Akhirnya si miskin balik raya dengan air mata yang berlinang serta diliputi hati yang penuh hampa, sehingga si miskin balik raya tenggelam dalam kesedihan yang tak ketaranya. Kemudian lagi coba kita bayangkan bagaimana sedihnya hati si anak yatim piatu dikala mendengar dan melihat seorang anak yang masih memiliki kedua orang tua. Dilihat anak tersebut bergandengan tangan penuh canda bersama-sama dengan kedua orang tua pergi ke pasar untuk beli baju baru, sepatu baru dan celana baru. Sementara masih si anak yatim piatu menangis berenang air mata dalam kesedihan batinnya, mengenang batinnya nasib tiada berbapa dan tiada beribu yang sudah lama tiada. Kemanakah mereka mengadu? Kemanakah mereka mengadu? Tolong pikirkan jemaah hari raya berbahagia. Wahai kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, jangan biarkan anak yatim piatu, fakir miskin terlunta-lunta pada hari ini. Jika kita biarkan mereka berada dalam kemiskinannya dan kesedihan serta berinak air mata, sementara kita menumpuk harta berada dalam kelemahan pada raya ini, maka kita didorong oleh semata orang-orang yang pendusta, bohong dalam beragama, berdusta dalam beragama. Sebagaimana firman Allah mengatakan di dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai 3, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang pendusta agama? Fadzalikal ladzi yu'ul yatim, itulah orang-orang yang menghati anak yatim, wala yab'ala ta'amul miskin, tidak memberi makan fakir miskin. Orang yang puasa seperti ini dimasukkan oleh Allah Taala di dalam neraka saqar. Sebagaimana firman Allah mengatakan di dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Mengapa kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, "Qalu lam nakun minal musallin." Karena kami dulu tidak memberi makan bagi miskin dan anak-anak yatim. Maka Allah memberi santunan kepada kita umat Islam agar dapat menunaikan zakat fitrah untuk meringankan
serta mencukupikan kebutuhan pada hari ini. Mereka membutuhkan uluran tangan, kemurahan hati kepada kita semuanya. Sebagaimana hadis telah mengatakan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka, dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dalam mereka. Dengan zakat fitrah dapat menyempurnakan ibadah puasa kita, dikenakan kita sering terjerumus perbuatan tidak bermanfaat. Padahal puasa yang sempurna adalah puasa lidahnya, puasa tangannya, puasa kakinya, puasa telinganya yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul. Akan tetapi manusia dengan segala kelemahan tidak lepas daripada kesalahan dan kesalahan. Maka datanglah zakat fitrah di akhir bulan Ramadan ini untuk memisahkan diri kita dari kotoran puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya yang melambangkan kesucian, yang melambangkan perdamaian dan persaudaraan di antara kita ini. Justru itu, melalui kesucian tersebut, marilah kita laksanakan kewajiban kita sebagai muslim untuk menghubungkan hubungan silaturahim, hubungan silaturahmi dengan cara bermaafan jika sekiranya selama ini mungkin ada kata yang telah putus, tangan yang telah lambat, kaki yang telah langkah di dalam bersikap, di dalam memecahkan masalah, baik persoalan-persoalan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kala kita mengedepankan akal dan pikiran dapat membahagiakan orang lain, tetapi kadang-kala kita mengedepankan hawa nafsu dapat mengecewakan orang lain. Itulah namanya manusia, tidak luput daripada kekhilafan dan kesalahan. Islam mengajarkan kita supaya selalu berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Belum sempurna iman seseorang selagi hubungan sama manusia yang lainnya tidak normal. Walaupun hubungan dengan Allah SWT berhasil dengan baik dan sempurna, perjalanan hidup manusia senantiasa diisi oleh pergolakan dan pertentangan satu dan yang lainnya dalam mengejarkan kesempurnaan hidup. Marilah kita merenungkan secara mendalam tentang hakikat hidup kita ini. Apalah arti hidup kalau hubungan dengan sanak saudara kita ini sudah terputus? Apakah arti hidup kalau hubungan dengan tetangga sudah tidak normal? Apakah arti hidup kalau hubungan manusia sudah tidak ada? Kalau selama ini mungkin hubungan di antara kita kurang baik, mungkin kita bersengketa masalah harta, mungkin kita bersengketa masalah harga diri, mungkin kita bersengketa perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat, dan mungkin kita bersengketa dari adu domba dan fitnah. Persoalannya sekarang, bagaimana kita bisa menjalin kembali hubungan kasih sayang di antara kita yang selama ini terputus dan kurang baik. Yang jelas semuanya itu kita belum mampu mengendalikan hawa nafsu amarah kita. Maka terjadilah kita saling adu ke adu, saling memalingkan muka satu sama lainnya, saling tidak tegur menegur, sehingga memutuskan hubungan silaturahim, hubungan silaturahmi di antara kita ini. Harta yang kita banggakan, pangkat, kedudukan, jabatan yang kita agungkan itu, semuanya tidak mampu menyelamatkan kita sampai kita di alam akhirat dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan karena harta, jangan karena anak, an dzikrillah, menjauhkan kamu untuk iman kepada Allah Taala. La yadkhulul jannah ghafurur rahim. Tidak masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Justru itulah dengan mengambil hikmah Ramadan dan
Mari kita akhiri rasa dendam kesuman kita ini dengan saling bermaaf-maafan di antara kita ini, agar kita bersih dari noda-noda dan dosa kita. Maka marilah kita jalin kasih sayang di antara kita ini, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, agar takut kepada SWT. Duribat alimul silati ayyama subiku illa bihablillah wa bilinnas. Allah timpah kemenangan di mana saja kita berada, baik kita di langit, di mana saja kita berada, tidak akan mendapat kenikmatan terkecuali orang baik dalam hubungan dengan Allah dan baik hubungan manusia. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah kedua saudaramu. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, sehingga kamu mendapat rahmat. Mari di akhir khutbah ini kita saling mengulurkan tangan serta berjabat tangan, bermaaf-maafan di antara kita ini sebagai bukti bahwa telah berakhirlah rasa dendam kesumat yang tersimpan dalam hati kita selama ini. Dengan demikian, mudah-mudahan ibadah puasa selama ini kita kerjakan benar-benar mendapat dari Allah SWT, dan akhirnya kita mendapat predikat la'allakum tattaqun, sehingga kamu menjadi orang bertakwa. Kemudian akhirnya ketika serta berpegang mengucapkan selamat hari raya